Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sri Oktaviani dengan NPM G1F 0190007, Rahma Zulfanita G1F 019025, Putri Dewi Nurmaini G1F 019035. Di sini kami akan membahas mengenai evaluasi tata kelola teknologi informasi dengan framework COVID-5 di Kementerian ESDM, studi kasus pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Dewi Nurmaini. Kepada Putri dipersilakan. Di sini terdapat abstrak, yaitu penelitian evaluasi ini membahas bagaimana tata kelola teknologi informasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM sebagai Network Operation Center atau NOC. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk adanya suatu evaluasi yang akan membentuk suatu rekomendasi kebijakan, antara lain SOP atau Renstra TI ESDM yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pengelolaan TI ESDM dengan menggunakan framework COVID-5 dan mengoptimalkan fungsi framework COVID untuk menghasilkan suatu data evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan TI ESDM, adanya suatu referensi dalam membuat suatu kebijakan dan membantu dalam pengintegrasian dan pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan TI ESDM. Selanjutnya, subjek penelitian, yaitu pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Zulfanita. Di sini ada hasil penelitian. Yang pertama, hasil perhitungan Domain Evaluate Direct and Monitor atau EDM dapat mengimplementasikan tata kelola teknologi dengan menerapkan pemeliharaan perangkat IT dan kualitas dengan baik. Yang kedua, ada hasil perhitungan Domain Align, Plan and Organize atau APO, yaitu sudah melakukan adanya suatu integrasi antara TI dengan tujuan organisasi KESDM, adanya suatu prioritas dalam investasi TI, adanya suatu keinginan dalam perencanaan pengembangan TI ke depan, serta adanya suatu tingkat koordinasi di lingkungan pengelola TI internal. Yang ketiga, ada hasil perhitungan Domain Build, Acquire, and Implement atau BAI, melakukan pengelolaan kinerja TI sesuai dengan sasaran perencanaan, pemeliharaan infrastruktur TI, dan pengadaan barang TI sesuai dengan ketentuan standar pengadaan barang. Yang keempat, hasil perhitungan Domain Deliver Service and Support atau DSS. Perlunya optimasi dalam hal implementasi dan pemeliharaan TI untuk menunjang kinerja organisasi. Yang kelima, hasil perhitungan Domain Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA, mengoptimalisasi sistem pelaporan kinerja TI sesuai perencanaan dengan berpedoman pada kebijakan organisasi KESDM. Next. Di sini ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini mengikuti kerangka berpikir yang diawali dengan perumusan masalah. Permasalahan yang ada antara lain adalah evaluasi tingkat kematangan pengelolaan TI ESDM dengan framework COVID 4.1 serta kebijakan pengelolaan TI ESDM untuk meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien. Bentuk penelitian yang dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dengan metode wawancara dan kuesioner. Analisis tata kelola TI ESDM dilakukan dengan menggunakan framework COVID, yaitu dengan mengumpulkan data, memetakan, kemudian mengolahnya. Hasil yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah berupa rekomendasi untuk pembuat kebijakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Oktaviani. Di sini terdapat kelebihan dari
teknologi informasi dengan framework COVID-5 di Kementerian ESDM. Yaitu yang pertama, teknologi informasi KSDM sudah mengimplementasikan tata kelola TI dengan informasi dengan menerapkan pemeliharaan perangkat TI dan kualitas dengan baik. Yang kedua, teknologi informasi KSDM sudah melakukan pengelolaan kinerja TI sesuai dengan sasaran perencanaan, pemeliharaan, infrastruktur TI, dan mengadakan barang TI sesuai dengan ketentuan standar pengadaan barang. Yang ketiga, informasi KSDM sudah melakukan adanya suatu integrasi antara TI dengan tujuan organisasi KSDM. Adanya suatu prioritas dalam investasi TI. Adanya suatu keinginan dalam perencanaan pengembangan TI ke depan, serta adanya suatu tingkat koordinasi di lingkungan TI integral. Next. Kelemahannya yaitu yang pertama, tata kelola TI belum ditunjung dengan sistem rekrutmen profesional yang sesuai dengan tugas dan fungsi TI disebabkan tidak adanya suatu standar dalam rekrutmen. Hal ini perlu diperhatikan oleh para pemegang kebijakan untuk dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih optimal. Yang kedua, masih adanya kelemahan pada sisi perubahan sistem baik dari segi software dan hardware, disebabkan oleh tidak adanya pendokumentasian memadai. Yang ketiga, perlunya optimasi dalam hal implementasi dan pemeliharaan TI untuk menunjang kinerjaan organisasi, serta belum ditunjungnya pengukuran tingkat kepuasan pelayanan umum. Yang keempat, pada sistem pengelolaan keamanan TI diperlukan suatu peningkatan karena hal ini penting dalam distribusi data dan kinerja para pengguna-penggunaan TI di KSDM. Kesimpulannya yaitu hasil pengukuran tingkat kemampuan atau capability, proses evaluasi tata kelola TI menggunakan framework COVID-5 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel 7. Hasil tingkat model capability skala penelitian penerapan framework COVID-5 pada evaluasi tata kelola teknologi informasi di KSDM yaitu skala target 3 dengan rata-rata nilai indeks level 2 dan nilai kesenjangan 0 di mata TI, KSDM sudah mengimplementasikan tata kelola TI dengan menerapkan pemeliharaan perangkat TI dan kualitas dengan baik. Namun, belum ditunjang dengan sistem rekrutmen personal yang sesuai dengan tugas dan fungsi TI disebabkan tidak adanya suatu standar dalam rekrutmen. Hal ini perlu diperhatikan oleh para pemegang kebijakan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.